penelitian itu, ya, ketika kita berbicara proposal penelitian ya, bagaimana sebuah penelitian itu menarik untuk dibaca, ya, menarik untuk dibaca. Contoh seperti ini, kita meneliti media, tapi kita tidak sekadar menjadikan media itu sebagai saluran, melainkan juga sebagai bahasa dan lingkungan. Kita meneliti media tidak hanya sekadar meneliti teks, karena hampir sebagian besar risetnya itu berhenti pada teks. Kita bisa berbicara khalayak media, kita bisa berbicara tentang iklan juga, pengiklan dengan segala macam. Kita juga bisa berbicara tentang budaya yang ada di media itu. Jadi banyak hal yang bisa kita explore ya, yang realitasnya tidak hanya di redaksi ataupun di internal media institusi, tapi juga di seputarnya gitu kan. Nah, itu jadi pembahasan yang sangat menarik ketika kita berbicara tentang pendahuluan dalam sebuah proposal. Oleh karena itu, tadi saya katakan 3 paragraf utama itu menjadi sangat penting. Kenapa? Karena ada faktor X. Nanti saya akan bicara kenapa faktor X itu menjadi sesuatu yang perlu diperhatikan. Nah, tiga, tiga paragraf pertama ini ingin menjelaskan sebenarnya yang kita teliti itu apa. Seringkali sebuah proposal itu tidak menarik ketika kita baca di pendahuluan. Karena kita akan berbicara tentang media, kita ingin meneliti tentang bagaimana respon ya, respon khalayak ketika menonton film animasi Upin dan Ipin tentang keindonesiaan dan multikulturalisme. Tapi yang dibahas cerita soal zaman reformasi, media mendapatkan saluran yang sangat luar biasa untuk mengekspresikan dirinya. Jadi berbicara itu tidak langsung kepada inti pokok persoalan, tapi berbicara sangat sangat luas sekali gitu kan. Bahwa media di Indonesia mendapatkan peluang untuk didirikan oleh siapa saja, dibuat oleh siapa saja. Jadi kadang-kadang saya melihat pengalaman menguji beberapa proposal itu dua tiga paragraf pertama itu sesuatu yang tidak terlalu penting dituliskan, bahkan sangat tidak penting dideskripsikan gitu. Kita ingin berbicara tentang respon ataupun karena kita kualitatif ya, kita ingin melihat representasi pemaknaan multikulturalisme dalam film Upin Ipin terkait dengan tokoh keislaman si Susi itu, tokoh keindonesiaan si Susi ya kalau tidak salah itu, tapi kita berbicaranya jauh gitu loh, jauh sekali gitu kan. Jadi saya ingin mengatakan bahwa eh, ini secara praktikal tiga paragraf pertama itu menjadi sesuatu yang harus gitu loh. Harus sudah ada faktor wow-nya ketika kita baca gitu kan. Bisa saja kita menulis bahwa saya ingin meneliti tentang representasi multikulturalisme dalam film Upin Upin dengan menghadirkan tokoh Indonesia yang bernama ini. Kenapa ini penting? Karena bla bla bla. Kita berbicara seperti itu jauh lebih lebih masuk seperti itu. Nah, faktor X-nya adalah yang perlu perlu Bapak Ibu mahasiswa ketahui adalah penguji proposal adalah orang yang bukan baru pertama kali melihat proposal Anda. Pahami dulu ya. Penguji proposal adalah, apalagi di tingkat magister, adalah orang yang bukan pertama kali melihat sebuah proposal penelitian. Coba bayangkan, saya mulai mengajar dari tahun 1998. Kira-kira sudah berapa tahun itu? Anggaplah 10 tahun. Ya. Dalam seminggu saya bisa menguji antara 5 sampai 10 proposal. Dalam 1 tahun, 10 kali 52 saya sudah menguji 520 proposal. Dalam 10 tahun saya sudah menguji 5.200 proposal. Itu baru tingkat S1, belum S2, S3. Artinya ketika dosen pengujinya itu adalah dosen senior yang udah puluhan tahun berkutat dengan proposal penelitian, membimbing mahasiswa mulai dari S1, S2 sampai S3, bisa jadi dia lebih daripada 15.000 melihat proposal. Bisa jadi dia sudah membaca lebih daripada 15.000 kasus-kasus, fenomena, ya kan?
Bisa jadi dia sudah membaca 5.000 atau 1.000 lebih proposal yang sama gitu loh. Hanya objeknya saja yang berbeda gitu. Jadi ketika si penguji yang sudah berpengalaman luar biasa itu membaca halaman pertama latar belakang Anda sudah tidak menarik, kadang-kadang dia tidak menarik untuk membaca ya, tidak menarik untuk membaca halaman-halaman berikutnya. Atau seringkali seorang penguji ya, seorang penguji itu sudah tahu loh, oh judul tesis Anda itu proposalnya ini. Kira-kira teorinya pasti ini nih. Gitu kan? Kemudian metodenya pasti seperti itu gitu kan. Nah, jadi saya ingin mengatakan bahwa eh, banyak hal yang harus dipertimbangkan ketika Anda membuat proposal. Bahwa pertama, tadi saya ulangi lagi, pentingnya sebuah proposal itu belum tentu dianggap penting oleh orang lain. Maka harus ada kepentingan yang sejajar, kepentingan yang sama antara si pembuat proposal dengan si penguji proposal yang bersangkutan, gitu kan? Dan alasan why-nya ini harus kuat. Oke. Yang kedua, jangan lupakan bahwa faktor teknis dan faktor X tadi. Bagaimana cara Anda menuliskan sebuah paragraf di latar belakang penelitian? Apakah secara induktif atau secara deduktif paragrafnya? Bagaimana Anda melihat si dosen pengujinya? Seperti itu. Bagaimana Anda akan melihat latar belakang mengapa Anda menuliskan proposal ini, kan? Itu menjadi pertimbangan yang sangat sangat patut dipikirkan ketika Anda ingin membuat sebuah proposal penelitian. Oke. Meskipun saya ingin menggarisbawahi, tidak ada yang namanya penelitian itu baru. Namanya juga riset. Berasal di kata search dan re, menemukan ulang. Ketika objek yang baru, mungkin objeknya baru. Ya, tapi fenomenanya pasti mengulang-ulang terus gitu kan. Dan dosen pengujinya juga bukan dosen yang baru, yang tadi saya ulangi lagi kan, baru pertama kali melihat proposal Anda. Makanya harus dipertimbangkan hal seperti itu. Kemudian runut ke bawah, kita akan berbicara ya, kita akan berbicara tentang bagaimana sebuah eh, review dari sebuah literatur untuk mendukung proposal dalam penelitian. Ya, ini Anda pahami dulu ketika sudah selesai kita membahas tentang ini alasannya seperti apa, kan? Baru kita melihat literaturnya seperti apa. Karena kebanyakan mahasiswa yang baru turun dan baru ingin meneliti, dia langsung melihat fenomenanya dulu. Dia langsung melihat kasusnya seperti apa dulu. Dia langsung melihat peristiwanya seperti apa dulu. Atau ketertarikannya itu bukan pada konsep-konsep yang dia pahami dalam literatur review yang dibacanya. Dia selalu berpikir, ini penting nih, gue ingin meneliti liputan 6 selama masa COVID. Jadi konsentrasinya ya, konsentrasinya itu bukan ya, bukan pada hal-hal yang bersifat apa ya, gitu kan? Bukan pada hal-hal yang bersifat ini secara why menariknya di mana. Secara literatur, kuat nggak literatur ini untuk mendukung apa dan riset question yang ditanyakan dalam sebuah proposal gitu kan. Karena kebanyakan seperti itu. Beberapa mahasiswa yang saya bimbing itu selalu, kamu ingin meneliti apa? Saya tertarik ini Kang Arul karena filmnya bagus segala macam. Dimulainya dari sesuatu yang dianggap kepentingan-kepentingan pribadi saja yang menganggap bahwa itu bagus. Oleh karena itu, sebelum Anda mengerjakan proposal, sebelum Anda yakin bahwa question dalam riset Anda itu menjawab apa yang disebut sebagai what, how, dan why itu, Anda harus paham dulu literaturnya. Jangan sampai peristiwanya sudah di ACC, nanti nyari teorinya bingung. Gitu kan? Kebanyakan seperti itu. Anda mulai dari peristiwanya dulu. Atau secara sederhana, di dalam mata kuliah metode penelitian yang Anda terima di S1, biasanya ada dosen yang mengatakan seperti ini.
Yang namanya penelitian itu dimulai dari adanya gap antara dasen dengan dasolen. Harapannya apa, kenyataannya apa. Padahal dalam sebuah penelitian tidak harus ada gap seperti itu gitu kan. Contohnya deskriptif ya, dalam penelitian kualitatif deskriptif itu kita bisa meneliti kok untuk mendeskripsikan realitasnya tanpa harus kita melihat ada gap dan segala macam. Kita bisa kok meneliti sebuah peristiwa, sebuah kasus yang hanya untuk menjelaskan teorinya begini gitu loh. Untuk menjelaskan bahwa teorinya begini, kenyataan di lapangannya seperti itu gitu loh. Oleh karena itu, inilah definisi-definisi yang dikatakan sebagai skripsi karena berasal dari kata deskripsi. Bahwa di tingkat S1 kita hanya mendeskripsikan realitas, kita hanya menjelaskan sebuah fenomena, kita hanya memaparkan studi kasus, dan levelnya hanya deskripsi untuk mendeskripsikan saja sebuah peristiwa. Tapi kalau seandainya kita berbicara tentang apa master thesis ataupun PhD thesis segala macam itu mulai menjadi berbeda. Bahwa ketika kita bicara tingkat S1 magister maka peristiwa itu harus didekati setelah berhasil kita mendiskusikan, setelah kita berhasil mendiskusikan pendekatan-pendekatan teori yang kita gunakan, literatur-literatur yang kaya dan sangat luar biasa terbarukan yang berbicara soal kasus itu. Jadi kita sebenarnya tidak sekadar menjelaskan dan mendeskripsikan kasus tersebut seperti S1, tetapi kita betul-betul melihat review dari literatur yang kita gunakan. Itu menjadi penting. Maka yang kedua, kita akan membahas tentang ini, bahwa literatur topiknya itu seperti apa, gitu kan. Kemudian termasuk metodologinya yang tepat seperti apa, pendekatan secara teoritisnya seperti apa. Karena ketika kita sudah paham level ini, kita bisa melihat tuh, ini sebenarnya ada gap ataupun ada hole-nya itu, ada peluang itu ada di mana nih, ada lubang peristiwa ini nih kok nggak dapet ya gitu loh. Teorinya bilang seperti ini gitu kan, kok realitasnya seperti ini gitu kan. Ini menjadi menarik gitu kan. Karena kalau dalam sebuah penelitian, apalagi contoh, saya agak lupa nih latar belakang beberapa mahasiswa di sini. Beberapa sih saya melihat ada yang S1-nya komunikasi ya. Dalam contoh sebuah proposal riset komunikasi yang berbicara soal teks nih. Ya, framing lah contohnya. Ketika kita tahu teorinya adalah framing, membuat pertanyaan penelitian itu menjadi penting, ya, menjadi mudah. Contoh lah kita framing, kita sebut apa ya, Robert and Edmund ya. Ketika kita berbicara framing, Robert and Edmund dia mengatakan bahwa sebuah peristiwa itu tuh dikonstruk secara luar biasa oleh redaksi. Cara mengkonstruknya itu ada 4 langkah, ya kan? Pertama adalah bagaimana sebuah peristiwa yang ada di lapangan itu didefinisikan, ya. Kemudian sampai langkah keempat bagaimana treatment recommendation dari si redaksi itu. Nah, ketika kita sudah tahu peristiwanya ini menjadi penting. Contoh peristiwa penting ini adalah bagaimana masifnya korban di Jawa Timur pandemi COVID-19 ini. Dan dia menjadi wilayah yang kategorinya merah ya dalam peta penyebaran COVID-19. Ketika kita melihat itu menjadi sesuatu why yang menarik dan kita ingin melihat bagaimana liputan media menceritakan soal itu, maka kita sudah tahu nih, oh saya ingin secara metode saya ingin melihatnya secara framing nih. Nah, kita sudah paham nih. Saya kayaknya dibandingkan framing-framing yang lain gitu kan, seperti Murray Edelman gitu kan, atau yang tadi saya sebutkan Robert and Edmund, saya lebih suka pakai Robert and Edmund karena dia mempunyai 4 karakter framing. Nah, konsep framingnya itulah yang akan menjadi pertanyaan dalam sebuah penelitian. Bagaimana media melakukan definisi terhadap masalah zona merah kasus COVID-19 di semua koran yang ada di Jawa Timur. Jadi itu akan menjadi mudah kita menyusun pertanyaan, itu akan jadi mudah kita menyusun maksud dan tujuan penelitian, itu akan menjadi mudah kita membahas tentang metode dengan segala macam, kan? Oleh karena itu,
yang paling eh, patut diperhatikan oleh para mahasiswa di sini adalah bahwa sebuah proposal itu harus lengkap. Tidak sekadar Anda beli buku banyak-banyak, duduk di atas laptop, melihat fenomenanya melalui online, atau nelpon teman kiri kanan dengan segala macam tanpa melakukan penelitian di awal. Oleh karena itu, menurut karakter dalam penelitian kualitatif, ini karakter dalam penelitian kualitatif, sebuah proposal yang baik itu adalah Anda sudah melakukan penelitian dulu di awal. Ingat kan waktu pertama kali saya masuk di kelas, bahwa bisa jadi judulnya bagus, tapi pelaksanaannya tidak mungkin. Contohnya, bagaimana perbandingan sistem pers di Indonesia, Ethiopia, Zimbabwe, dan Maroko. Itu judulnya bagus. Ya, judulnya sangat bagus. Setting tempat yang ingin diteliti pun bagus karena melibatkan negara-negara lain. Tapi mungkin nggak diteliti. Punya nggak Anda uang untuk meneliti itu? Menghadiri dan meneliti di berbagai negara tersebut. Tidak sekedar mengoprek-ngoprek jurnal, buku, dan segala macam. Oleh karena itu, yang tadi dikatakan bahwa Anda harus melakukan penelitian awal. Anda harus punya buku notes besar ataupun lembar observasi. Nanti bisa dilihat di beberapa situs di Google, Anda bisa melihat bagaimana lembar observasi itu dibuat gitu kan. Jadi Anda langsung meneliti. Sebelum proposal itu jadi itu Anda harus meneliti dulu di awal. Anda harus melihat dulu kemungkinan-kemungkinannya. Jangan sampai ketika Anda tidak melakukan observasi awal, turun ke lapangan dengan segala macam, dan yakin ingin meneliti tentang ekonomi politik media di masa pandemi COVID, Anda ingin meneliti bagaimana ketertarikan pemilik media, kemudian keberpihakan pemilik media terhadap isu-isu COVID-19 di Indonesia. Anda harus meneliti awal dulu. Anda harus pastikan bahwa yang Anda tanya itu betul-betul pemilik media, bukan redakturnya, bukan sekretaris redaksinya yang ditunjuk untuk menjawab pertanyaan Anda. Yang ditanya adalah dalam proposal Anda pemilik media, tapi yang menghadapi Anda adalah bukan pemilik media. Kan? Artinya saya ingin mengatakan bahwa ini bisa jadi menjadi obstacle batu sandungan Anda nanti dalam melakukan penelitian. Anda menganggapnya penting, belum lain orang lain penting. Ketika ini sudah menemukan titik temu kepentingan dalam penelitian ini, Anda harus ke lapangan. Ternyata di lapangan sangat sulit. Ya, contoh sederhana, saya pernah kerja di salah satu kelompok media besar di Indonesia gitu kan. Ketika saya ingin mengatakan saya meneliti tentang media saya dalam disertasi S3 saya, meskipun karyawan sendiri, ketika saya masukkan proposal, karyawan sendiri nih, masukin proposal, saya nggak dijawab tuh selama beberapa bulan. Dan alhamdulillah sampai sampai disertasi itu selesai, nggak ada jawaban yang masuk ke saya. Karena ternyata yang masukin proposal pertanyaan penelitian itu bukan hanya saya. Kita memiliki hampir 300 jurusan komunikasi S1, S2, S3 di seluruh Indonesia. Di Jakarta saja udah ada puluhan tuh prodi komunikasi. Bayangkan ketika banyak orang ya, dalam satu semester itu bisa jadi antara 5.000 sampai 6.000 orang gitu kan, ketika kita akumulasi semua kampus yang ingin meneliti 1.000 orang dalam satu tempat, yang grup media besar itu. Coba bayangin, ketika ada 1.000 proposal masuk ke situ gitu kan, bagaimana ribetnya redaksi itu untuk memilah ini mana sih yang penting, mana yang tidak, dan segala macam. Jadi itu yang saya katakan bahwa Anda harus berpikir secara lebih taktis dulu sebelum ujuk-ujuk proposalnya jadi, sebelum ujuk-ujuk Anda yakin bahwa Anda ingin meneliti apa, tapi Anda harus pahami dulu bahwa ada latar belakang yang harus Anda buat semenarik mungkin. Ada latar belakang yang harus Anda pastikan
bahwa ya latar belakang ini memiliki kepentingan yang sama antara kita yang membuat proposal dengan penguji proposal. Yang kedua adalah kita harus pastikan juga bahwa literatur yang kita baca itu sudah cukup mumpuni. Makanya beberapa dosen pembimbing, beberapa kampus mengatakan Anda minimal pakai literatur 10 tahun terakhir. Karena ketika kita berbicara 10 tahun terakhir, bisa jadi akan ada update-update terbaru atau 5 tahun terakhir. Sebagai contoh, kayak Cozinet ketika dia berbicara tentang netnografi di internet, di awal-awal dia selalu menekankan bahwa netnografi ini sangat cocok untuk penelitian komunikasi pemasaran ya terkait dengan komunitas. Tapi gitu kan itu kan di tahun 2010 dia bilang seperti itu dalam bukunya Netnografi. Tapi ya, beberapa tahun kemudian di Netnografi 2.0 itu dia merevisi bukunya sendiri dan mengatakan bahwa netnografi ini merupakan metode yang cocok untuk meneliti media sosial. Artinya saya ingin mengatakan bahwa kekayaan kita untuk membaca literatur, kekayaan kita untuk membaca literatur dalam bidang entah terkait dengan topik yang kita ingin teliti, terkait dengan metode yang ingin kita pakai itu sangat penting. Ya, sangat penting sekali untuk menyusun sebuah kerangka yang kuat untuk melihat dan memberikan gambaran konsep bagaimana tesis kita ini akan dibuat gitu kan. Dan ini sangat berbeda ketika kita membuat disertasi ataupun PhD tesis kan. Kalau di tingkat S3 itu bahkan kita harus mempertanyakan semua teori-teori yang ada dan kalau bisa kita membuat sebuah kerangka konsep dan teori tersendiri untuk membantah dan menggugurkan teori tersebut. Oke. Kemudian selanjutnya biasanya dalam sebuah metodologi penelitian kita akan berbicara soal ini nih metodologi. Itu lebih kepada how-nya lah ya. Anda harus pastikan desain risetnya seperti apa, prosedur untuk melakukan penelitian seperti apa. Tidak hanya bisa dibilang penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif, kemudian teknik analisisnya saya ingin memakai studi kasus, udah berhenti di situ saja. Tapi Anda harus jelaskan prosedurnya seperti apa. Data atau kind of data yang dipakai itu seperti apa. Kemudian prosedur untuk mengkoleksi datanya itu seperti apa gitu kan. Jadi termasuk juga ya menyeleksi data itu didapat apakah ini primer, apakah ini sekunder itu seperti apa itu harus dijelaskan. Bukan penjelasan sebagai contoh dalam bukunya Handbook of Qualitative Research ya Lincoln and Guba itu dia mengatakan bahwa studi kasus itu ada 12 langkah. Langkah pertama adalah menentukan kategorisasi dari sebuah data. Nah, Anda tidak menyalin itu ya. Anda tidak menyalin 10 atau 12 langkah itu. Tapi Anda menjelaskan bagaimana cara Anda mengkategorikan data yang ingin diambil gitu loh. Bagaimana Anda mengkategorikan sumber-sumber yang akan ditanyakan untuk mendapatkan data tersebut. Jadi harus ada alasannya dalam sebuah proposal itu. Saya ingin wawancara ke pemimpin redaksi seputar Indonesia. Kenapa harus wawancara pemimpin redaksi? Anda harus jelaskan data apa yang harus Anda ambil dari dia. Apakah datanya bersifat primer atau datanya bersifat sekunder gitu kan. Nah, kalau soal metodologi ini saya menyarankan Anda untuk banyak-banyak mengkoleksi dan membaca buku tentang metodologi ya. Salah satunya adalah buku Metode Penelitian Jurnalisme karangan Dr. Ruli Nasrullah MSI, itu buku bagus tuh. Sangat bagus sekali karena baru terbit dengan segala macam itu. Oke, nah lanjut ya, lanjut selanjutnya ini yang saya katakan tadi ada preliminary data dengan segala macam. Ini terkait dengan pertemuan-temuan awal, bagaimana peristiwa itu Anda lihat, data-data awalnya seperti apa, termasuk juga Anda masukkan di situ ada statement of limitation-nya bahwa saya ingin meneliti hanya faktor teks. Ketika berhenti Anda bikin statement saya ingin meneliti faktor teks, berarti yang lain tidak
kita ambil gitu kan. Nah, lanjut ya. Kemudian yang paling penting ya, saya akan mengatakan di sini, kita memiliki etika dalam penelitian kualitatif ya. Ini ada beberapa fase, mulai dari sebelum pelaksanaan penelitian, awal pelaksanaan penelitian, sampai pengumpulan data, lanjut analisis data, pelaporan data, dan publikasi data gitu kan. Seperti ini nih, Anda harus paham dulu bahwa sebelum penelitian Anda bisa minimal memperoleh izin, meskipun tidak secara surat menyurat, tapi Anda sudah ngobrol dulu. Saya ingin wawancara nanti pemimpin redaksinya, Anda sudah pastikan Anda bisa bertemu dengan pemimpin redaksinya dulu. Jangan gambling, jangan entar aja sampai proposal ini diteliti saya baru ketemu pemimpin redaksi. Jangan seperti itu, karena resikonya sangat besar untuk ditolak. Jadi dari awal Anda sudah bikin tuh langkah-langkah step by stepnya. Oh, saya ketemu nih dengan pemimpin redaksi. Oh, karena bukan kenalan saya, tapi saudara saya kerja di situ. Atau sepupu saya itu kenal banget sama itu. Atau saya juga udah sangat kenal banget dengan orang itu, sering WA-WA. Jadi sudah dipastikan tuh sumbernya, informannya, datum yang ingin di gali untuk mendapatkan data-data gitu kan sudah pasti gitu kan. Termasuk juga nanti Anda juga harus memahami bagaimana membangun kredibilitas Anda sebagai seorang peneliti. Yang paling susah adalah ketika Anda meneliti internal. Saya kerja di perusahaan periklanan, saya akan meneliti perusahaannya saya sendiri gitu kan. Nah, itu paling susah tuh. Paling susah bagaimana limitation dan profesionalitas seorang peneliti itu ada di mana. Nanti akan ada statement yang semestinya Anda pastikan dalam proposal itu ada di dalamnya. Saya pikir sampai di sini dulu ya, cerita tentang bagaimana proposal itu harus Anda buat, etikanya seperti apa, lingkungan media yang diteliti seperti apa. Minimal hari ini Anda bisa mendapatkan gambaran proposal yang baik itu seperti apa dibuat. Nah, silakan